Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami boleh mengerti, dan biarlah firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami untuk lebih setia dan dikuatkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat inti kita pada pagi hari ini, terdapat di dalam Matius 11 ayat 25. Di sana dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Lambang perisai dari sebuah keluarga biasanya menggambarkan identitas atau kenangan tersendiri bagi sebuah keluarga. Di Irlandia biasanya para keluarga dari generasi ke generasi memiliki lambang perisai bagi keluarga mereka, termasuk Tuan dan Nyonya Fitzgerald. Mereka memilih sebuah gambar untuk lambang perisai mereka. Gambar itu adalah gambar seekor monyet yang sedang menggendong seorang anak kecil. Mungkin hal ini sedikit asing dan kelihatan aneh bagi kita. Biasanya gambar perisai digambarkan dengan hal-hal yang bersifat heroik, melambangkan keberanian, keperkasaan, atau kepahlawanan, sehingga biasanya orang-orang akan menggambarkannya dengan hal-hal yang gagah atau benda-benda yang dihubungkan dengan pertempuran seperti pedang, tameng, perisai, dan lain sebagainya. Tetapi keluarga ini mengambil gambar seekor monyet yang sedang menggendong anak kecil. Mengapa bisa demikian? Peristiwa ini terjadi beberapa generasi sebelumnya. Ketika keluarga Fitzgerald belum memiliki seorang anak, mereka memelihara seekor monyet. Dan monyet ini mereka perlakukan seperti keluarga mereka sendiri. Monyet ini dikasihi, diberi perhatian, dipelihara, dan dianggap sebagai keluarga mereka. Bahkan bertahun-tahun sampai ketika akhirnya keluarga ini memiliki seorang bayi dalam keluarga mereka. Nah, suatu ketika terjadi pertempuran di Irlandia dan setiap kepala keluarga harus pergi untuk bertempur. Dengan berat hati, Tuan Fitzgerald meninggalkan bayinya bersama istrinya dan beberapa pelayan yang akan menjaga mereka. Ketika Tuan Fitzgerald tiba di medan pertempuran, rupanya ada segerombolan perampok yang sudah mengincar rumah tersebut. Dan mereka mulai memasuki daerah perumahan tempat mereka tinggal. Ketika para pelayan melihat hal ini, mereka sangat ketakutan dan sangat panik. Sehingga akhirnya mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, Nyonya Fitzgerald juga sangat ketakutan dan akhirnya dia pun pergi melarikan diri dengan harapan bahwa bayinya telah diselamatkan oleh para pelayan yang biasa mengasuh bayi ini. Ketika mereka pergi, para perampok mulai memasuki rumah tersebut dan mereka mulai merampas, mengambil barang-barang berharga yang mereka bisa ambil. Dan ketika hal itu sedang terjadi, tiba-tiba mereka mendengar sebuah tangisan anak kecil dari dalam kamar. Segera para perampok ini masuk ke dalam kamar dan mereka melihat seorang bayi yang sedang digendong oleh seekor monyet. Mereka sangat kaget
Tadinya mereka mengincar untuk menculik bayi ini untuk mendapatkan tebusan dengan sejumlah uang yang cukup banyak tentunya. Tetapi rupanya monyet ini sudah lebih dahulu mengambil bayi ini. Dan ketika para perampok sedang berusaha untuk mengambil, monyet ini dengan marah memandang para perampok dan dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk melindungi bayi ini. Beberapa waktu lamanya kemudian berita ini terdengar oleh Tuan Fis di medan pertempuran dan dia segera pulang dengan membawa beberapa tentara dan akhirnya berhasil mengusir para perampok dari rumah mereka. Ketika menyadari dan merasa bahwa keadaan sudah kembali aman, kemudian monyet tersebut menyerahkan bayi itu kembali kepada ayahnya. Dan sejak itu, lambang perisai dari keluarga Fitzgerald adalah seekor monyet. Monyet bukanlah hewan yang perkasa. Monyet bukanlah hewan yang pandai untuk bertarung. Monyet juga bukan hewan yang terlalu pintar. Tetapi dengan perasaannya, monyet bisa merasakan keadaan yang nyaman atau tidak nyaman. Keadaan berbahaya atau tidak berbahaya. Nah, saudara-saudari, kita manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna, yang jauh lebih sempurna daripada seekor monyet. Kita diberi akal, kita diberi pikiran untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang baik dan tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, ketika kita merasa ragu-ragu atau kita merasa tidak yakin akan pilihan kita, akan tindakan kita, mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala firman yang diilhamkan oleh Allah memang sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan membawa orang kepada kebenaran. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita tidak tahu apakah tindakan kita tepat atau tidak, maka mari kita datang kepada firman Tuhan. Mari kita datang dalam berseru kepada Tuhan. Biarlah kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Sehingga hati kita akan selalu disucikan. Dan kerinduan kita, apabila Yesus datang, Dia akan mendapati kita tetap setia kepadanya dan kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga karena kita memiliki hati yang suci. Saudara-saudari, inilah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menguatkan kita dan memberi semangat kepada kita untuk berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.